Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatin Noli dengan NIM A3212485. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara atau yang disingkat dengan HAN, dengan memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu sendiri. Izin sebut nama Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Pengertian dan istilah hukum administrasi negara atau HAN. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrator negara. Tugas-tugas pemerintah adalah tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. Hukum administrasi negara berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan administratif di Prancis, yaitu droit. Sekarang kita masuki yaitu definisi dan pengertian HAN. Gottman memberikan 3 pengertian droit administratif sebagai kajian hukum positif dan organisasi administrasi negara. HAN Indonesia mengutip konsep Belanda, Administrative Recht, teori kantor praja Van Vollenhoven, dan Bestuursrecht, teori dewan praja Danner. Perbedaan pandangan: Van Vollenhoven, Bestuursrecht bagian dari administrative recht. Danner, Bestuursrecht lebih luas karena mencakup fungsi dan organisasi negara. Berbagi istilah HAN di Indonesia. Hukum Tata Usaha Negara (UUDS) 1950 dikritik oleh Wirjono Prodojokoro. Hukum Tata Pemerintahan Proetarjo Proebontoro. Hukum Administrasi Artrek Rahmat Soemantro Philippus Hardjon. Hukum Karya Tantra Purnadi Bata Jakarta Suarjono Soekanto. Hukum Administrasi Negara Prajudi Atmosurjo. Administrasi negara dalam perspektif HAN dalam arti luas mencakup proses sosial, fungsi pemerintah dan institusi negara. Dalam arti sempit, fokus pada implementasi hukum dan hubungan antar pejabat administrasi serta dengan masyarakat. Dimensi HAN: institusional, organisasi negara di bawah presiden; fungsional, menerapkan undang-undang; prosesual, tata kerja pemerintahan. Hukum administrasi negara menurut James Hart. HAN mengatur: yang pertama ada kewenangan pejabat administrasi negara, yang kedua ada batas-batas kewenangan pejabat, yang ketiga ada sanksi bagi pelanggar hukum administrasi, yang keempat ada upaya hukum bagi warga negara. HAN dan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kekuasaan eksekutif dan administrasi berada di tangan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945. HAN mengatur administrasi negara melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Peraturan Kementerian. HAN otonom dan HAN otonom. HAN otonom, aturan eksternal dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang yang mengatur organisasi negara. HAN otonom, aturan internal yang dibuat oleh administrasi negara sendiri. Hubungan HAN otonom dan heteronom. Hubungan otonom merupakan pelaksana HAN otonom. HAN otonom harus mengikuti HAN otonom. HAN otonom bersifat lebih rendah dibanding HAN otonom. Asas hukum administrasi negara. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas perlakuan jujur, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas menyediakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sekarang kita memasuki ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum tata negara meliputi pemerintahan, peradilan, kepolisian, perundang-undangan, material hukum pidana, material hukum perdata, material formil hukum dan administrasi negara meliputi hukum pemerintahan, hukum peradilan yang meliputi peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum kepolisian, hukum proses perundang-undangan. Sekarang kita masuki yaitu efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mencegah korupsi di birokrasi. Transparansi memastikan keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pejabat politik.
Namun efektivitasnya tergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Hukum administrasi negara melindungi warga negara atau menegakkan kekuasaan pemerintah. Hukum administrasi negara seharusnya melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Namun dalam praktiknya, hukum administrasi sering menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Keseimbangan bertergantung pada mekanisme pengawasan yang kuat, seperti pengabdian masyarakat dan peran masyarakat dalam menguasai kebijakan publik. Fleksibilitas pejabat administrasi versus prinsip legalitasi. Prinsip legalitasi mengharuskan setiap tindakan administrasi didasarkan pada hukum, tetapi dalam praktiknya, pejabat administrasi sering diberikan fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk hukum yang hidup, yang menyesuaikan dengan realitas, tetapi juga pengawasan yang ketat. Fleksibilitas ini dapat menjadi celah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang memastikan diskresi digunakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Keseimbangan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Hukum administrasi dapat menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui regulasi seperti AMDAL, izin lingkungan, dan kebijakan tata ruang. Namun seringkali kepentingan ekonomi dan investasi lebih diutamakan dibanding kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan independen menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam adil dan berkelanjutan. Hukum administrasi negara lebih berpihak pada negara atau warga negara. Secara teori, HAN harus menyeimbangkan kepentingan negara dan warga negara. Namun dalam praktiknya, hukum administrasi sering digunakan untuk memperkuat kepentingan negara, terutama dalam kebijakan publik dan perizinan. Agar lebih berpihak pada warga negara, perlu adanya akses yang lebih luas terhadap mekanisme hukum, partisipasi publik yang aktif, serta penguatan lembaga pengawasan yang independen. Dapatkah hukum administrasi negara membatasi kekuasaan eksekutif? Hukum administrasi memiliki mekanisme untuk membatasi kekuasaan eksekutif seperti pengadilan administrasi, ombudsman, dan lembaga pengawasan lainnya. Namun, efektivitasnya tergantung pada independensi lembaga-lembaga tersebut, serta sejauh mana masyarakat dapat mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Tanpa pengawasan yang kuat, kekuasaan eksekutif cenderung lebih dominan dan berpotensi bertindak sewenang-wenang. Sekian dari penjelasan resume saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.